Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Oke, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Masih semangat ya? Oke, kalau semangat berarti tepuk lima. Siap belajar. Oke, baik anak-anak, hari ini Teguh akan bersama kalian membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membuat aturan kelas dan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita ada berapa? Ada 5. Ini di awal pembelajaran tahun ajaran baru sudah kita buat bersama-sama. Sudah kita sepakati ya. Tinggal kita menjalankannya. Nah, sekarang kita akan buat keyakinan kelas. Bedanya apa? Hampir sama, cuman yang namanya keyakinan kelas itu harus berupa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang berlaku di semua negara, di semua daerah, gak mandang suku, agama, mau agamanya Buddha, Kristen, Islam, sama. Misalkan contoh, kita di agama Islam diajarkan untuk selalu jujur, berkata jujur ya, kejujuran, nilainya kejujuran. Di agama lain apakah sama? Ya. Di agama Kristen misalkan, menurut kalian? Di agama Buddha? Sama. Nah, itulah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang harus ada di dalam kelas kita. Boleh kalian lihat ke sini, ke kesepakatan kelas. Misalkan contoh, menghargai satu sama lain. Itu tuh nilai kebajikannya apa sih? Yang pertama nih, saling menghargai satu sama lain. Toleransi bisa ya, toleransi. Atau menghormati bisa nggak? Bisa, menghormati, saling menghormati. Jadi di dalam kesepakatan kelas ini bisa saja ada nilai kebajikan yang sama gitu ya. Bisa saja, ini kan ada 5. Bisa saja setelah dirangkum nanti cuma ada 3 misalkan. Bertanggung jawab, bisa kan? Disiplin. Pelan-pelan ya. Berkata yang baik. Oke, di sini banyak yang menuliskan perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu merupakan nilai kebajikan apa? Ada yang tahu nggak? Berkata yang baik. Permisi Pak. Apa? Tuh, sopan, santun. Oke, kita keep dulu ya. Perkataan yang baik, terus tidak menjelek-jelekan ya. Itu masuk kepada tadi apa? Avatar? Sopan, santun. Ini sepakat nggak? Sebuah nilai kebajikan yang harus kita yakini. Sepakat? Disiplin, saling membantu apa? Bergotong royong. Keren kata. Bergotong. Nah, betul. Saling membantu itu gotong royong. Nah, dari 5 nilai kebajikan ini, apakah kita sepakat untuk kita terapkan? Coba, siapa yang sepakat? Siapa yang nggak sepakat? Tapi ada ketentuannya. Kalau sudah kita sepakati, berarti harus kita apa? Kita jalankan, kita amalkan, kita lakukan. Supaya apa tujuannya? Supaya apa? Tadi kita punya impian kelas kita seperti apa tercapai. Kelas impian kita supaya tercapai.
capai. Dan lanjut. Ya. Tulis nama. Oke, semuanya terima kasih karena kalian sudah berani mengungkapkan pendapat ya, berani untuk membuat keyakinan kelas. Nah, tinggal nanti ke depannya keyakinan kelas ini harus kita benar-benar terapkan supaya apa? Ya supaya kelas kita menjadi bersih, kelas kita menjadi menyenangkan, semuanya saling menghargai, ya, aman, tertib. Kita coba nanti ya. Oke, nanti kita akan tempel ini di dinding kita. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Teguh tutup? Oke, kalau tidak ada, Pak Teguh ucapkan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Pak Teguh tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Bekayan 9, Ibu Sekarang SPDSD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bapak Suparja SPD, dan yang saya hormati teman-teman guru SDN Bekayan 9. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini alhamdulillah kita berkumpul pada acara berbagi budaya positif kepada teman-teman semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul. Salawat serta salam kita sanjungan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya, sebelum acara dimulai, kita sama-sama berdoa, membaca surah Al-Fatihah atau membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya saya akan serahkan kepada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Teguh Firman Saapriana SPD. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Bapak dan Ibu, bukan untuk mengajari, bukan untuk bermaksud untuk lebih tahu ya, bukan, tapi saya mengajak untuk mari kita merefleksi kembali apa yang telah kita lakukan kepada anak didik kita, apakah sudah on track atau belum. Mungkin itu kita tujuan utamanya adalah seperti itu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai budaya positif. Oke. Sebelumnya mungkin kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, jadi dengan hukuman apakah anak itu menjadi disiplin atau tidak? Nah, itu silahkan dijawab sendiri oleh Bapak dan Ibu. Yang kedua,
pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini hukumannya positif. Apakah efektif untuk meningkatkan disiplin? Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik di awal jawab untuk menyampaikan topik yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian nanti sisanya Bu Yaya. Oke. Topik yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, Bapak dan Ibu, di sini kita akan mencoba menyamakan dulu persepsi tentang mengontrol seseorang. Apakah kita dapat mengontrol seseorang? Di sini ada simulasi, yaitu ada A dan B. Nah, jadi si A ini mempunyai kertas yang digenggam. Mungkin boleh Ibu praktikan ya. Ibu mempunyai benda, mungkin merayu ya. Merayu. Tapi kalau misalkan tangannya tetap tidak terbuka, memaksa seperti itu ya. Bagaimanapun caranya supaya benda itu bisa diserahkan seperti itu. Nah, ini teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga ya. Kalaupun tidak bisa, dia akan mencoba sekuat tenaga untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apapun itu. Nah, dari sini kita belajar yang memegang benda, yang memegang kontrol itu apakah yang memegang benda atau yang membujuk merayu? Menurut Bapak dan Ibu, yang memegang benda. Kalau kata yang memegang benda nggak akan saya serahkan sampai kapanpun, tidak akan diserahkan ya. Walaupun dia sudah membujuk, merayu, menyuap, mungkin dengan hukuman yang paling berat baru mungkin ya disiksa mungkin ya. Nah itu baru ya, itu kan pemaksaan namanya. Nah di sini kita belajar bahwa ternyata yang memegang kontrol selama ini terhadap orang lain bukanlah kita, tetapi dirinya sendiri. Apakah kita punya wewenang atau kontrol terhadap orang lain dari sini? Tidak, betul. Nah, itulah paradigma yang harus kita samakan terlebih dahulu. Ternyata mengontrol orang lain itu bukan wewenang kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, orang lain kalau mau melepaskan ya terserah dia, berarti itu. Kontrol ada di tangan diri sendiri. Itulah kesimpulan dari simulasi yang ini. Oke. Nah, ini mungkin dari sebelum-sebelumnya, sebelum simulasi yang tadi pun kita sudah tertanam di benak kita sudah tertanam bahwa kita seolah-olah bisa mengontrol murid. Nah, ini padahal adalah sebuah ilusi. Jadi ilusi itu adalah seolah-olah terjadi pada kenyataannya tidak seperti itu, gitu ya. Kita bisa mengontrol murid bisa keterampilan A, keterampilan B, bisa patuh, bisa disiplin. Itu ada di kontrolnya, ada di kita. Nah, padahal itu adalah ilusi. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, selama ini kita yang mengkritik seseorang, apakah benar karakternya bisa berubah dengan kritikan kita? Nah, itu ternyata adalah ilusi Bapak dan Ibu. Ini adalah paradigma teori kontrol. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini mungkin memang ini ada benturan dalam pengetahuan kita. Selama ini kita berkuliah S1 ya, mungkin S2, kita belajar teori psikologi pendidikan bahwa ada yang namanya stimulus respon ya. Objek atau orang lain akan merespon terhadap respon yang kita berikan. Ternyata itu sudah tidak berlaku Bapak dan Ibu. Teori seperti itu sudah usang. Jadi teori stimulus respon di dunia pendidikan di seluruh dunia ya sudah mulai ditinggalkan lambat laun. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini. Jadi kita berhak untuk memaksa anak didik kita sesuai dengan kemauan kita. Ternyata itu adalah hanya ilusi. Pun dia melakukan apa yang kita inginkan,
itu bukan kehendak dia, tetapi berdasarkan paksaan mungkin, atau takut akan dihukum. Nah, itulah yang menjadi dasar budaya positif. Jadi budaya positif itu kita ingin merubah karakter, ingin mengubah keterampilan, tetapi bukan dengan cara yang seperti tadi yang ilusi-ilusi ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini adalah teori stimulus respon, sebelah kanannya teori kontrol. Ini yang sudah kita pelajari mungkin ya di sekolah, di perkuliahan, teori stimulus respon. Percobaannya pun teori stimulus respon kalau saya tidak salah menggunakan hewan ya. Mohon maaf, anjing. Jadi penemu teorinya itu menggunakan anjing sebagai bahan penelitian. Nah, berarti kita kalau masih menggunakan teori ini, kita disamakan dengan hewan tersebut. Nah, ternyata ini kurang cocok untuk diterapkan. Nah, ini perbedaannya. Dalam teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar sama dengan kita, apa yang kita mau. Itu dalam teori stimulus respon. Dalam teori kontrol tidak. Kita justru yang harus memahami orang tersebut. Maunya seperti apa. Nah, itulah teori kontrol. Jadi bukan kita yang objek yang harus sama dengan kita, tetapi objeknya kita harus pahami. Apa sih kebutuhannya? Seperti itu. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita mungkin melihat sebuah kesalahan langsung di alam bawah sadar kita bahwa si anak melakukan hal buruk, si anak berperilaku buruk, seperti itu. Tanpa kita mencari apa sih penyebabnya anak tersebut melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol, ketika kita melihat apa yang salah dalam anak, kita harus tanyakan dulu. Berarti dia butuh apa nih? Dia tujuannya apa melakukan hal tersebut? Apakah ada sesuatu yang kurang gitu ya, yang belum dia dapatkan sehingga dia melakukan itu? Nah, itulah teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya, seperti yang tadi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam stimulus respon, kalau dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian untuk selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi ya sudah dibujuk, dirayu, disuap, gagal, dipaksa baru. Nah, dalam teori kontrol justru harus ada kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu kesepakatan bersama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, seperti itu. Kalau tidak dicapai kesepakatan, ya ayo kita sepakati bersama apa nih. Oke. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, dalam teori stimulus respon, teori berpikirnya menang kalah itu maksudnya gini. Anak melakukan kesalahan, kita kasih konsekuensi. Nah, di situ berarti yang menang siapa? Gurunya kan? Gurunya sudah bisa mengontrol anak sesuai dengan konsekuensi atau hukuman. Anaknya di situ akan merasa kalah. Nah, dalam teori kontrol tidak. Jadi model berpikirnya itu menang-menang. Jadi win-win solution istilahnya seperti itu. Nah, ini paradigma awal terhadap teori kontrol dan stimulus respon. Jadi teori-teori stimulus respon ini yang sudah lambat laun harus kita tinggalkan Bapak Ibu ya. Paradigmanya, pola berpikirnya. Jadi sekarang kita harus mulai kepada teori kontrol. Nah, ini adalah bagian secara garis besar apa yang akan kita sampaikan hari ini. Jadi kita akan sama-sama menelaah, mempelajari tentang budaya dan disiplin positif Bapak Ibu. Ini teorinya dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Jadi ini bukan teori dari saya, teori dari Kemendikbud, bukan, tapi ini sudah penelitian selama kurang lebih 25 tahun yang lalu. Tapi mungkin sekarang baru diterapkan ya. Nah, kalau teori-teori stimulus respon itu udah jauh lebih lama itu ya. Vygotsky, kemudian teorinya saya juga lupa lagi. Pokoknya teori itu ya. Kalau Piaget kognitif. Nah, kalau ya pokoknya itulah. Erik Erikson. Nah, yang itu yang mungkin Ibu Bapak pernah pelajari. Nah, ini secara garis besar ini teori kontrol atau teori pilihan ini mencakup ada 4 bagan
4 bagan, tapi nanti dipecah lagi menjadi 6 topik yang sudah tadi disampaikan. Kita lanjut saja. Nah, sekarang apa makna disiplin? Disiplin itu apa Bapak Ibu? Ya, ternyata kalau kita telusuri pada artinya ya, arti secara harfiahnya, disiplin itu dari bahasa Latin yaitu belajar. Belajar. Apakah disiplin yang sudah kita terapkan sesuai dengan arti ini? Belajar? Nah, mari kita refleksi sendiri. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid-muridnya Socrates dan Plato, seperti itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, itu tujuan disiplin itu adalah supaya anak itu belajar. Belajar dan untuk dia sendiri, kedepannya untuk dia sendiri, untuk penghargaan dia sendiri. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin itu, ayo, kamu nggak disiplin. Kepatuhan itu maksudnya kita membuat serangkaian aturan, gitu ya, yang harus ditaati oleh murid itu supaya, nah, kalau tidak menaati itu berarti anaknya tidak disiplin. Nah, padahal kurang tepat seperti itu. Disiplin itu bukan untuk membuat orang patuh, ya. Di kata disiplin dan ketidaknyamanannya bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti ini akan saling berhubungan. Budaya positif itu mengusung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai positif yang berlaku di mana saja tanpa mandang agama, suku, ras. Di agama Kristen apakah ditanamkan nilai kejujuran, Bu Kris? Tuh, di agama Islam juga seperti itu. Di agama Buddha apakah menurut Bapak dan Ibu menanamkan nilai sopan santun? Sama ya, di semua agama juga seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan nilai kebajikan universal. Jadi universal, siapapun menerapkan nilai-nilai itu. Ada banyak sekali nilai-nilai itu. Dan sudah beberapa yang distandarisasi ya, ada yang dari IB, ada yang dari nilai kalau kita zaman dulu mungkin nilai-nilai Pancasila seperti itu Bapak dan Ibu. Dan untuk yang terbaru kita sudah merangkum dari kurikulum Merdeka itu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah yang dirangkum dari beratus-ratus nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Yang dinilai inilah yang paling esensial yang harus kita terapkan seperti itu. Ya, ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini ya diharapkan mungkin nilai-nilai ini tidak hanya sebagai slogan, tapi benar-benar harus dijawantahkan kepada program-program yang real, yang langsung dilakukan oleh anak seperti itu. Nah, tapi di luar nilai-nilai ini pun, di luar nilai-nilai profil pelajar Pancasila, kita boleh menanamkan nilai-nilai yang menurut kita penting seperti itu ya, yang tidak ada di sini. Nah, ini hanya acuan sebagai dalam kurikulum saja. Itu untuk nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nanti nilai-nilai itu akan kita terapkan menjadi sebuah keyakinan kelas ya. Nanti setelah ini kita akan langsung ke materi keyakinan kelas. Nah, sebelum itu kita kaji juga motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini mungkin kita sama-sama refleksi karena jujur saja Bapak dan Ibu, saya pun belajar materi ini langsung terhenyak gitu ya. Langsung kayak apa ya, ngena banget gitu ya. Karena selama ini yang saya lakukan ternyata jauh dari ya ini teori yang ini. Oh, ternyata jadi banyak momen. Kalau kata fasilitator saya, ini adalah materi yang akan membuat momen paling banyak. Nah, gitu. Nah, di sini yang pertama motivasi. Nah, tadi motivasi itu adalah
dorongan kita melakukan sesuatu, seperti itu ya. Tapi motivasi itu datangnya bisa dari luar dan bisa dari dalam. Tuh. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, nah ini yang pertama, atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti kalau seseorang melakukan sesuatu karena ada hukuman atau ketidaknyamanan yang terjadi pada dia, untuk menghindari itu berarti motivasi dia melakukan kegiatan itu dari luar, Bapak Ibu ya, dari hukuman tadi, bukan dari dirinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau reward karena telah melakukan sesuatu. Nah, itu juga masih sama, adalah motivasi eksternal. Nah, motivasi yang paling baik adalah motivasi internal yang datang dari diri sendiri. Tujuannya untuk apa? Untuk menghargai diri sendiri. Kalau saya melakukan ini, kira-kira kedepannya saya akan menjadi apa? Nah, jadi dia berpikirnya bukan lagi kalau saya melakukan ini, saya nanti dapat apa dari ibu guru dan bapak guru, bukan seperti itu. Tapi kalau motivasi internal ini, saya melakukan ini, oh berarti saya nanti akan bisa seperti ini nih di kedepannya. Nah, itulah, ini tujuan yang utama yang akan kita bangun di anak didik kita ya, insya Allah ya. Kalau kita ikhtiar terus belajar, mungkin ya insya Allah ini motivasi internal ini memang susah Bapak dan Ibu ya. Jangankan kita ke orang lain, ke diri sendiri pun masih susah motivasi internal ini. Kita masih saja tergantung dengan hukuman, dengan reward, penghargaan dan lain-lain. Nah, mungkin ini kita untuk sama-sama belajar. Nah, ini tujuan disiplin positif. Jadi menumbuhkan motivasi internal dalam diri peserta didik. Nah, ini kita kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, memang yang paling sulit itu adalah mengontrol diri sendiri, memerintah diri sendiri. Nah, kemudian apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Nah, ini tujuannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, dalam materi ini kita membandingkan cara menyelesaikan masalah ya. Tadi ada yang pertama dengan hukuman, yang kedua adalah dengan konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini kita akan nanti coba bandingkan apa kelebihannya. Apakah di sini masih ada yang suka memberikan hukuman, misalkan, ayo push up, misalkan dia lupa mengerjakan PR, lari. Nah, mungkin gitu kita sepakati ya, sudah lama juga kita sepakati bahwa hukuman seperti itu sudah tidak relevan Bapak dan Ibu ya. Nah, mungkin nanti kita akan lihat lagi lebih lanjut di sini. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi ini adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Itu slogan Pegadaian. Bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi win-win solution intinya gitu. Nah, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, ya. Misalkan dia kesalahannya apa, ayo berarti kamu harus ini. Nah, tidak. Bukan berarti tidak boleh, tetapi bukan itu yang menjadi fokusnya. Tapi yang menjadi fokus adalah supaya anak belajar dari kesalahan itu. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Nah, biasanya kalau kita terjadi masalah antara guru dan murid, itu pasti guru sudah melabeli anak tersebut biasanya. Nah, itu yang tidak boleh. Kita sudah melabeli anak tersebut nakal, bodoh, malas. Kalau sudah anak mempunyai label, Bapak dan Ibu, sampai kapanpun anak tersebut hubungannya dengan kita akan berbeda dengan anak yang lain yang kita labeli pintar, ceria, semangat. Mungkin ini yang Bapak dan Ibu rasakan ya secara tidak langsung. Nah, tapi kita harus menjauhkan label-label tersebut supaya hubungan kita sama semuanya. Nah, tawaran dan bukan paksaan ya.
Jadi dalam restitusi ini kita menawarkan solusinya apa, bukan memaksa kamu harus seperti ini, seperti itu, bukan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Nah, ini yang paling penting. Jadi anak melakukan sesuatu kesalahan pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak atau belum terpenuhi. Nah, ini dalam restitusi kita menggali, memvalidasi nanti itu apa sih kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga terjadi kesalahan-kesalahan itu. Benar, restitusi adalah cara yang paling baik. Nah, dari ketiga cara untuk menyelesaikan masalah ya, hukuman, ada konsekuensi, restitusi lah yang memang dinilai paling baik. Apakah kita harus selalu melakukan restitusi? Tidak juga. Memang restitusi ini tidak bisa sekali dua kali dilakukan. Ya, misalkan saya sudah melakukan restitusi, anak tersebut di kemudian hari melakukan kesalahan yang sama, restitusi lagi. Jadi harus benar-benar sabar. Nah, apakah saya tidak boleh memberikan konsekuensi? Nah, ketika restitusi Bapak dan Ibu sudah rasa kurang efektif, nanti ada kalanya kita boleh kembali ke konsekuensi, boleh kembali ke penghargaan, reward, seperti itu. Nanti ada bagannya. Nah, restitusi fokus pada solusi, bukan pada apa yang harus dilakukan anak untuk menebus apa yang menjadi kesalahan tadi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, biasanya kan kalau kita ada yang salah di kelas, panggil ke depan, oh ini, nah itu ternyata adalah cara yang kurang tepat Bapak dan Ibu. Karena apa? Dia menjadi, yang pertama ya, dia menjadi rendah diri. Kemudian dia minder. Dan dia di kelompoknya juga sama, nanti dia akan punya label. Labelnya si pembuat onar, si tukang tidur di kelas, gitu ya. Nah, itu supaya kita menghindari label-label tersebut dari teman-teman sekelompoknya. Supaya nanti dia pas bergaul ya kembali lagi seperti biasa. Jadi restitusi ini adalah 4 mata. Nah, ini yang kedua, yang ketiga ya. 3, keyakinan kelas. Nah, untuk melakukan restitusi, di awal pembelajaran kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Karena nanti dalam restitusi itu ada 3 tahapan yang dilakukan secara konsekuen, secara berurutan. Yang pertama kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nih, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motif. Nah, jadi ini mengapa tidak peraturan saja sih? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Nah, ini maksudnya ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik dari dari 3 pertanyaan ini, apakah dalam pertanyaan ini kita berlatih motivasi intrinsik atau ekstrinsik, Bapak dan Ibu? Ekstrinsik, betul ya. Nah, kembali budaya positif itu kita harus mengedepankan motivasi intrinsik. Nah, dari peraturan-peraturan ini, otomatis anak didik ya takut terhadap peraturan, bukan atas kemauan dia sendiri, seperti itu. Nah, makanya kita harus kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi dalam restitusi kita tidak menggunakan peraturan. Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, boleh di awal-awal boleh menggunakan peraturan, tapi harus kita nanti ubah lagi ke keyakinan kelas. Nah, ini nanti akan saya contohkan. Nah, ini memang awalnya kita membuat dulu peraturan kelas. Dari peraturan kelas ini nanti kita akan ekstrak ya sari-sarinya menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah diterapkan, yang sudah diyakini bersama, nanti akan membentuk lingkungan yang positif, lingkungan kelas yang positif. Lingkungan kelas yang positif, kelas 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, sampai 6A, 6B, 6C, semuanya membuat ini, barulah akan terbentuknya budaya positif di sekolah. Nah, inilah yang kita harapkan Bapak dan Ibu yang berwarna merah. Tapi tentu saja kita harus buatnya
dari yang lingkup terkecil dulu di kelas kita masing-masing. Nah, di sini menurut Bapak dan Ibu, manakah yang merupakan keyakinan kelas, manakah yang merupakan peraturan? Coba di sini ada yang warna hijau, di sini ada yang warna putih. Mana yang sudah mengandung nilai ini peduli. Nah, kalau ini masih dalam bentuk peraturan-peraturan saja. Apakah ini salah? Tidak. Tentu saja kita harus berangkat dari ini dulu sebelum ke sini. Oke, kalau ini tabel T dan tabel Y ini untuk memandu kita, apa sih yang kita lihat, apa yang kita dengar ketika misalkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini ada di kelas. Contohnya misalkan kita mengusung keyakinan kelas hormat, ya, menghormati, saling menghormati. Ya, tentu saja yang terdengar di sehari-hari di kelas itu berarti yuk saya bantu. Nah, kalau anak sudah mengucapkan seperti itu, yuk saya bantu. Nah, kita terdengar seperti itu berarti sudah meyakini keyakinan kelas tersebut. Tolong, permisi. Oke, kita bisa selesaikan ini bersama. Nah, ini ya, yang terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, bukan malah ada yang jatuh ditertawakan. Nah, itu berarti keyakinan kelasnya belum tercapai seperti itu. Mendengarkan dengan saksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Nah, ini contohnya. Untuk panduan kita saja, apakah sudah tercapai atau belum keyakinan kelasnya? Ya ini, apakah ininya sudah muncul atau belum? Seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelasnya bekerja, berarti yang tampak adalah anak-anak sudah tekun bekerja tanpa disuruh kerja kelompok, ya, misalkan sudah bekerja sama seperti itu. Menyerahkan tugas tepat waktu tanpa kita kasih tahu, ayo 15 menit lagi. Nah, ini kalau masih tampak seperti ini, berarti keyakinannya belum tercapai. Tugas tidak diberikan, tidak mendengarkan guru, acuh tak acuh, ya. Itu untuk panduannya, keyakinan kelas kita sudah tercapai atau belum. Nah, di sini ada beberapa peraturan. Oke, Bapak dan Ibu, tolong kira-kira keyakinan kelasnya apa? Nah, ini yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilainya apa? Nilai keyakinannya, nilai kebajikannya? Tanggung jawab. Tuh. Dilarang mengganggu orang lain. Apa ya kira-kira? Menghormati, ya. Tuh, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa, Bapak dan Ibu? Nilai-nilai yang ingin dicapai dalam peraturan yang ini? Komitmen, terus disiplin bisa, ya? Tanggung jawab bisa? Bisa. Ya, berkomitmen menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau kekerasan berarti hubungannya dengan keselamatan, betul, ya. Keselamatan, menghormati orang lain juga bisa. Jadi fleksibel saja ada Bapak dan Ibu, tidak kita peraturan ini harus nilainya ini, enggak. Ini yang diperkirakan masuk aja gitu, ya. Fleksibel. Bisa satu peraturan itu 1 atau 2 atau 3 nilai-nilai universal seperti itu, nilai kebajikan. Dilarang menggunakan narkoba, ya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Ya, kita belajar untuk sabar, menghormati orang lain. Menggunakan masker. Masker berarti ya kesehatan, keselamatan, betul. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan, itu kan tujuan utamanya. Nah, itulah Bapak dan Ibu mungkin sudah bisa, ya, mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Nah, yang selanjutnya tentang penghargaan. Nah, ini juga yang selama ini saya lakukan di kelas, jujur saja, Bapak dan Ibu, saya membuat poin, membuat penghargaan, kupon. Oh, ternyata itu kurang bagus ternyata. Setelah saya belajar ini, saya merasa terhenyak gitu ya. Oh, nggak boleh ternyata. Bukan nggak boleh, ya, kurang tepat. Karena dalam penghargaan itu efeknya memang tidak jangka panjang.
Ya, hanya jangka pendek saja. Jadi pada saat itu saja anak sesuai dengan apa yang kita mau ya, karena dikasih permen, dikasih coklat. Untuk selanjutnya ya mana permennya, mana coklatnya, gitu kan? Kalau saya mau itu ya udah sini permennya. Justru anak sudah bisa nawar, bergaining sama gurunya. Penghargaan tidak efektif. Betul, penghargaan tidak efektif ternyata ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang harusnya anak itu berubah sesuai dengan dirinya, tetapi dia harus berubah karena ada iming-imingnya. Nah itu. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah di sini di kelas saya, jujur dari 2 tahun yang lalu juga saya menerapkan sistem poin, ya, yang setiap bulannya dikumpulkan, nanti yang poin tertinggi mendapat hadiah. Ternyata saya lihat itu aja anaknya. Paling 10 anak itu ya itu aja. Sisanya dia sudah malas. Paling dia lagi yang dapat. Udah mematikan kreativitas akhirnya. Jadi yang berkompetisi adalah 10 orang ini. Sisanya udah bodoh amat. Nah, ternyata penghargaan ini menghukum. Kalau kita puji anak, misalkan kita berikan sesuatu kepada anak karena nilainya bagus, nah, anak yang nilainya jelek, dia akan merasa dia adalah orang yang paling bodoh. Karena itu ada, ya itu, anak itu akan merasa seperti itu. Saya nggak bisa, saya nggak dapat hadiah. Jadi efeknya malah berbalik seperti itu. Jadi seperti menghukum itu. Penghargaan jangka pendek mungkin ya, mengurangi ketepatan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kita harus mempertimbangkan memang penghargaan ini tidak berjalan lama. Nah, yang paling penting adalah ya ini. Jadi tidak terbentuknya motivasi dalam diri peserta didik. Dengan penghargaan tidak akan membuat motivasi itu muncul. Memang saya rasakan di peserta didik saya udah mulai, jangankan yang nggak dapat penghargaan, yang nggak dapat penghargaan, yang sudah biasa dapat pun udah males gitu, udah beda. Makanya saya udah nggak nerapin itu lagi. Nah, menurut Bapak Ibu ini ada beberapa tindakan guru. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Nah ini mungkin cuman dulu ya. Saya juga pernah ini disuruh nulis di buku seberapa kalimat. Apakah ini hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Ini hukuman. Ya. Hukuman. Jadi hukuman itu tidak mempunyai dampak yang tidak enak seperti itu ya terhadap pelakunya. Dan biasanya tidak relevan dengan tidak menjadi bahan pembelajaran gitu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Murid diminta push up, nggak pakai masker disuruh push up, apa hubungannya kan? Nah ini jelas hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Tuh. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi kenapa? Karena pelajarannya PJOK yang masih relevan seperti itu. Nah ini yang sudah harus kita tinggalkan adalah hukuman Bapak dan Ibu ya. Kalau konsekuensi ini adalah opsi terakhir. Apabila restitusi yang kita laksanakan kita udah mentok gitu ya istilahnya, kita boleh kembali ke konsekuensi, ke reward, penghargaan seperti itu. Tapi tetap yang diutamakan adalah restitusi. Kita membujuk anak dan nanti kita cari tahu gimana sih restitusi itu. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Nah, ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Harus terjadi. Kalau konsekuensi,
biasanya sesuatu yang harus terjadi tapi masih relevan seperti itu. Ada hubungannya. Membuat anak sakit. Nah, kalau hukuman ya, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman saja. Anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau dengan hukuman justru anak itu akan berbalik sikapnya, itu bukan jadi disiplin, malah membenci kedisiplinan. Kalau dalam konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, dengan hukuman konsep diri yang buruk, betul. Jadi dengan hukuman ini akan menimbulkan konsep dalam diri anak itu, oh saya dihukum nih karena ini, oh berarti saya. Nah, itu menjadi melabeli diri sendiri dengan konsep yang buruk seperti itu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, dengan dihukum justru anak nanti apabila melakukan kesalahan dia akan berbohong, akan timbul masalah lain yaitu berbohong. Nah, dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, efeknya hukuman itu anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini dikutip dari bukunya Restitution, Dian Gossen. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi itu adalah pilihan. Jadi nanti kita yang menawarkan pilihan. Apa sih solusinya yang terbaik seperti itu. Kemudian restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini murid juga akan mendapatkan penguatan. Nah, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, restitusi juga fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, ini di sini perbedaannya dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hukuman, biasanya peraturannya adalah sekolah sudah membuat peraturan tidak boleh datang terlambat. Kamu datang terlambat, kamu harus menulis apa? Nah, itu ya. Kalau konsekuensi, bunyinya biasanya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, itu ya. Kalau kamu tidak ini, berarti kamu konsekuensinya adalah ini. Kalau restitusi, nah, kita beranjak dari apa yang kamu yakini. Nah, di sini kita makanya harus membuat dulu kesepakatan atau keyakinan kelas, ya. Apa yang diyakini disepakati untuk dicapai. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, berarti dia sudah melenceng dari keyakinan apa. Nah, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita menawarkan kepada murid solusinya apa, bukan kita yang harus mengeluarkan solusi tersebut. Ini ya. Tapi sebelum lanjut, di sini saya ada contoh keyakinan kelas yang saya buat. Ini adalah kesepakatan atau peraturan kelas di awal tahun kemarin, ajaran baru yang sudah kita buat. Memang awalnya saya membuat peraturan kelas, saya belum tahu keyakinan kelas itu apa, jadi saya membuat kesepakatan. Sebelum kesepakatan, anak-anak harus tahu dulu kelas impiannya. Itu mau seperti apa sih? Kelas yang kamu inginkan, kelas yang kamu impikan. Oh, saya Pak mau kelas yang tertib, bersih. Oke, tulis, tempel di papan tulis. Nah, anak-anak semuanya menempel kelas impiannya masing-masing. Nanti kita rangkum menjadi berapa butir. Nah, misalkan untuk kelas impian bersih, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, selalu menjaga kebersihan. Nah, muncullah di sini kesepakatan-kesepakatan. Untuk mencapai kelas yang tertib, tidak berisik, apa sih yang harus dilakukan? Nih, menjaga ketenangan dan kenyamanan kelas, seperti itu. Nah, supaya kita tidak ada yang berkelahi, misalkan ya, semuanya saling menghargai, tidak ada pembulian. Apa yang harus kita lakukan? Respect, saling menghargai satu sama lain. Nah, ini adalah kesepakatan yang dibuat, tetapi ini belum menjadi keyakinan kelas karena nilai-nilai kebajikannya belum muncul di sini. Nah, dari sinilah saya kemarin
melakukan praktik bersama anak-anak untuk membuat keyakinan. Nah, dari peraturan dan kesepakatan ini kita ubah menjadi keyakinan. Menjadi 5 nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini. Yang pertama sopan santun, tanggung jawab. Jadi sederhana-sederhana saja. Disiplin, saling menghormati dan gotong royong. Nah, ini harus kita buat, sepakati, kalau bisa ya ditandatangani supaya anak-anak merasa wah ditandatangani nih ya menambah keseriusan lah seperti itu. Nah, nanti inilah yang menjadi acuan kita apabila anak melenceng dari ini, kita harus melakukan restitusi berdasarkan ini. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama apa Bu Sri? Segitiga restitusi validasi tindakan yang salah. Nah, di situ kita tanyakan dulu, kamu terlambat pasti ada alasannya ya. Nah, Bapak juga dulu sering terlambat gitu ya. Nah, di situ ada menstabilkan dulu ya identitasnya. Tuh. Nah, setelah itu setelah validasi menstabilkan identitas baru menanyakan keyakinan kelas apa sih yang menurut kamu belum tercapai. Nah, di situ nanti setelah itu baru menawarkan solusinya seperti apa. Ya, mungkin nanti untuk restitusi kita harus praktikkan langsung ya Bapak dan Ibu. Ini hanya sebatas teorinya saja. Untuk praktiknya mungkin nanti kita akan restitusi. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam. Silakan masuk ya. Silakan duduk ya. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Kesya. Kesya tahu nggak kenapa Pak Teguh panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Iya betul. Kemarin tapi kamu masuk kan? Masuk Pak, tapi saya mengerjakan tugas. Nah itu ya. Jadi Kesya setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Termasuk Pak Teguh juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak langsung to the point ke kesalahannya, kamu salah nggak? Jadi kita stabilkan dulu identitasnya supaya dia merasa tidak merasa bersalah, ya. Nah, dengan menstabilkan identitasnya. Jadi pertama kita itu pernah melakukan kesalahan. Termasuk Pak Teguh juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kesalahan-kesalahan itu pasti ada sebabnya, sebab akibatnya. Ya, kira-kira kenapa Kesya kemarin yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah anaknya tenang, stabil emosinya, nah baru kita validasi tindakan yang salah itu apa? Mengerjakan tugas. Aku kecapean Pak, karena malamnya sekolah TikTok sampai jam 12 malam. Jadi saat pelajaran aku mengantuk. Oh, jadi kamu scroll TikTok sampai jam 12 ya? Terus di sekolah yang ngantuk. Hiburan deh. Nah, ini sudah belajar ya, sudah tahu tentang keyakinan kelas kita ya? Nah, kira-kira kita aja menanyakan keyakinan. Nah, kesalahan yang tadi itu tidak sesuai dengan keyakinan yang kelas yang mana. Jadi kembali lagi ke keyakinan. Yang kamu lakukan kemarin itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa belum? Belum Pak. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab. Ya, selalu bertanggung jawab. Ya, kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita bahwa kita harus selalu tanggung jawab. Nah, kemudian kamu punya solusi nggak untuk masalah kamu tadi? Ya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Ya. Yang kedua, saya tidak akan tidak tertidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Teguh dan akan dikumpulkan besok. Oke, terima kasih. Pak Teguh apresiasi tanggung jawab Kesya. Semoga tidak terjadi lagi kejadian seperti kemarin ya. Nah, Kesya juga bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Ya. Baik, sekarang Kesya boleh kembali istirahat. Oke Pak, solusi. Dalam restitusi juga yang perlu diperhatikan adalah nada, Bapak dan Ibu ya. Nada bicaranya berbeda dengan ketika kita memberikan hukuman. Kalau hukuman kan nadanya tinggi, gitu ya, tensi tinggi. Nah, kalau dalam restitusi kita setara dengan murid. Vanessa, Ini anak yang terlambat. ismnya Vanessa. Zira.
Não sei por ser irmão, quer dizer. Próprio Nunes. Lagi ya Bu, ciki ciki bam bam, ciki ciki bum, ciki ciki bam bam, ciki ciki bam bam bum bum, ciki ciki bam bam bum. Lagi, ciki. Udah, lagi sekali lagi. Bam ciki ciki bum, ciki ciki bam bam, ciki ciki bum, ciki bam bum bum, ciki ciki bam bam bum. Ciki ciki bam bam, bam bam bum bum, bam bam bum, ciki ciki bam bam bum. Ya mudah-mudahan menambah semangat karena dari tadi ya Bu. Dari tadi tetap semangat. Ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ini berhubungan dengan fisik ya Bu, butuh makan, butuh diterima oleh lingkungannya. Misalnya selalu dibandingkan gitu ya. Lihat tuh si ini, lihat tuh si itu. Itu dia bisa begitu. Kok kamu enggak gitu. Nah, biasanya anak yang seperti ini jadi merasa kurang diterima apa yang kemampuan yang dia miliki kurang diterima, akhirnya menjadi masalah. Selanjutnya yaitu penguasaan, yaitu butuh pengakuan kemampuan anak gitu Bu. Maksudnya jadi
kadang gini, kita selalu melihat kekurangan anak tapi tidak pernah melihat kelebihannya gitu. Jadi yang kamu kok nilainya sekian, atau kamu kok melakukan ini, tapi kita tidak pernah, misalnya dia menolong temannya, mengambilkan pensil yang jatuh atau mengambilkan hapusannya, atau dia punya makanan terus berbagi dengan temannya. Kadang-kadang kita kurang selalu mencari kurangannya tapi tidak pernah mengakui kelebihan si anak. Padahal kalau kita hanya melihat misalnya belum bisa baca atau belum bisa berhitung, itu hanya sebagian kecil dari perilaku anak yang lebih banyak lagi yang bisa dia lakukan. Itu yang perlu kita hargai untuk anak tuh dihargai oleh gurunya atau dihargai oleh lingkungannya. Kemudian kebutuhan dasar kesenangan. Nah, setiap kita pasti punya ingin merasakan kesenangan. Apa yang kita lakukan itu apa yang kita senangi, apa yang kita mau, apa yang kita minati, bukan kegiatan yang dipaksa oleh orang lain untuk kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan kesenangan kita untuk kesenangan orang lain, tidak bisa. Jadi kesenangan anak ya itu dia kesenangannya. Nah, makanya pada dasarnya anak itu butuh bermain. Makanya saya sebagai guru kelas 1 yang peralihan dari TK ke SD menggunakan kegiatan yang suka banyak bermain gitu ya. Jadi tapi kadang-kadang di kelas juga ini anak-anak selalu bilang begini, Bu kok nggak belajar sih Bu gitu. Padahal dari tadi kita sudah belajar sambil bermain, tapi selalu ditanya kapan nulisnya, nulisnya Bu, kalau nggak nulis kata mama tuh nggak belajar gitu. Padahal dari tadi kita sudah bertanya jawab, sudah bermain, misalnya bermain angka, bermain huruf, tapi anak tidak berasa belajar, berasanya main, katanya nggak belajar gitu, padahal itu sudah belajar. Nah, sekarang paradigma itu yang harus kita buang. Kalau belajar itu bukan hanya baca tulis, tapi kita bercakap-cakap, kemudian kita bermain peran, itu namanya juga belajar gitu. Kemudian kebebasan. Nah, di sini anak juga bebas melakukan apa yang dia mau, tapi tetap tugas kita sebagai guru membimbingnya gitu ya, membimbing tapi bukan memaksakan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Teguh. Ya. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol yang ada di sekolah. Nah, 5 posisi kontrol ini ada, kita lihat videonya juga ya Pak, video 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi kontrol menjadi teman, menjadi pemantau. Ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, selanjutnya posisi membuat rasa bersalah. Naren, Aduh. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak.
Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ini posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya.
Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu tadi contoh. Mungkin dulu saya waktu sekolah pernah merasakan itu gitu juga. Ada guru yang teriak-teriak kalau saya terlambat. Ya, tadi kita sudah nonton video tentang menghukum, kemudian posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi kontrol menjadi teman, menjadi pemantau dan manajer. Nah, menurut selanjutnya, Pak. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan yang tadi Bu Guru tadi katakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu jadi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu menghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak, itu posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Kemudian bagaimanakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu posisi kontrol manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Nah, di sini kita sebagai orang guru harus bergerak antara peraturan pemantau atau konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Menurut Bapak Ibu gimana? Lebih yang lebih mengena ke anak tuh yang mana? Posisi nilai-nilai manajer memperbaikinya. Jadi kalau tadi sudah dibahas oleh Pak Teguh, kalau nilai-nilai manajer atau posisi manajer itu datang dari diri anak. Jadi nanti ada kesadaran sendiri. Bukan karena perintah kita, tapi kemauan dari dalam diri anak. Lanjut. Ya, azan nanti. Azan dulu aja. Ya, akan azan dulu. Tadi sudah dibahas oleh Pak Teguh juga. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan. Di sini guru bisa berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menstabilkan identitas. Nah, di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati dalam kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu adalah segitiga restitusi yang tadi contohnya sudah Pak Teguh videonya sudah kita tonton bersama. Selanjutnya, nah di sini menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak yang sudah gagal atau anak yang membuat kesalahan, jangan sampai itu menjadi harga dirinya dia menjadi rendah atau tidak percaya diri karena selalu salah gitu. Akhirnya di sini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi supaya anak saya juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan, yang siapapun bisa melakukan kesalahan. Jadi supaya anak tidak terbangun lagi percaya dirinya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya kita sebagai guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kalian, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi ini supaya anak menstabilkan identitas anak, supaya anak tuh jangan sampai tidak percaya diri lagi gitu. Tetap dia merasa walaupun saya melakukan kesalahan, tapi saya bisa memperbaikinya. Seperti itu. Lanjut, Pak. Kemudian validasi kebutuhan yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging?
fun atau survival. Yang seperti tadi kebutuhan 5 dasar manusia. Nah, kemudian di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kita bisa berkata seperti itu kepada anak-anak supaya anak melakukan yang sudah dia lakukan, dia berusaha untuk kesadaran dirinya untuk memperbaikinya. Selanjutnya, Pak. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi setelah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan setiap kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Gitu ya. Jadi di sini keyakinan si anak dipertegas. Sebenarnya pada dasarnya manusia itu kan inginnya yang baik-baik gitu. Pasti di alam bawah sadarnya pasti ingin yang baik-baik. Makanya di sini kita tumbuhkan rasa keyakinan dirinya supaya melakukan hal-hal yang baik. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada intervensi 30 detik. Jadi intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan atau peraturannya apa? Jadi memang karena kita ini perilaku dasar, jadi memang kita tumbuhkan, kita bangkitkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya Bu, lanjut Pak. Nah, di sini refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mempelajari ini. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Amung seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Amung yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Maksudnya ini pertanyaan buat kita semua sebagai seorang guru. Apakah kita sudah melakukan tidak melakukan hukuman, tidak melakukan pemaksaan kepada anak didik, tapi kita melakukan restitusi tadi, atau posisi kontrol mana yang lebih baik kita lakukan. Gitu. Lanjut Pak. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan Pak Teguh sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya dan untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oh iya, langsung aja ditutup lagi. Ya, karena selesai sudah acara hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.